Di season 1 sebelumnya, Chen Nan, seorang dewa perang kuno yang bangkit dari kubur setelah mati 10.000 tahun lamanya. Ia kemudian memulai perjalanan baru untuk mencari tahu tentang identitas dari masa lalunya dan mengembalikan kekuatan ilahi yang telah lama hilang. Dalam perjalanan kali ini, ia bertemu dengan seorang putri bernama Cuyu dan terlibat dalam berbagai masalah serta pertarungan yang harus menggunakan kemampuan khusus untuk melindungi dirinya sendiri serta orang-orang yang berada di sekitarnya. Dalam masalah tersebut, Chen Nan pun menemukan busur Hou Yi, senjata keluarga miliknya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Cerita pun berlalu dalam sekejap mata. Perjalanan menuju kota kebebasan terus berlanjut. Chen Nan yang kelelahan akhirnya tertidur di dalam perjalanan kali ini. Dan dalam tidurnya itu, dia mengalami sebuah mimpi yang aneh. Ia berada di sebuah makam kuno yang telah dipenuhi para dewa dan iblis. Di situ, Chen Nan bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang menyebarkan bunga. Chen Nan merasa bingung dan bertanya kepada kakek tua itu tentang keadaan di sekitar. Namun sang kakek tidak menjawab dan hanya menatap Chen Nan dengan diam. Sampai pada akhirnya, Chen Nan melihat sebuah makam yang menarik perhatian. Ia teringat kejadian sebelumnya dan penasaran tentang identitas dirinya serta apa yang telah terjadi. Chen Nan kembali bertanya pada kakek tua itu, namun sang kakek menunjuk satu jari ke arah dahinya. Seketika Chen Nan merasa dirinya terlempar kembali ke masa 10.000 tahun yang lalu ketika ia pertama kali bangkit. Di dalam perjalanan menuju kota kebebasan atau dalam bahasa Cinanya, kota Siyuo ini, mereka telah melewati awan yang sangat tebal. Chen Nan kemudian menyuruh Ao Feng untuk menurunkan ketinggian terbangnya. Setelah melewati awan yang tebal itu, mereka pun tiba di perbatasan barat dari kerajaan Dongju. Dan tiba-tiba saja, sisa-sisa dewa iblis mulai muncul dan mengaktifkan segel di setiap sudut jalan yang telah dilalui oleh Chen Nan. Sehingga Chen Nan dan juga yang lainnya terkurung dalam area yang tersegel tersebut tanpa ia sadari. Ao Feng yang mengenai segel itu menyebabkan Chen Nan dan juga Putri Cuyu hampir terjatuh. Untungnya, naga yang dikendarainya ini cukup sigap menyelamatkan mereka. Namun dewa iblis telah muncul dan langsung menyerang Chen Nan. Ao Feng pun berusaha untuk menghindari setiap serangan yang dilancarkan dewa iblis itu. Tidak lama kemudian sang dewa iblis menjulurkan lidahnya untuk mengikat naga yang dikendarai oleh Chen Nan. Dalam hal ini, Chen Nan pun segera mengambil kesempatan dan menggesek pedang miliknya ke lidah dewa iblis. Kemudian Chen Nan menyuruh Ao Feng untuk terbang ke atas. Ia pun mengeluarkan busur Hou Yi dan melepaskan anak panah. Tepat pada saat itu, iblis pun musnah. Chen Nan kembali melanjutkan perjalanan. Suatu hari, seorang pria misterius dengan keadaan takut tiba sendirian di sebuah ruang rahasia dari kerajaan Baiyue. Dan ia berniat melaporkan pada Yang Mulia Rejian yang pada saat ini sudah berada dalam wujud pohon. Laporannya berisi tentang kedatangan Chen Nan. Namun sebelum ia sempat melanjutkan perbicaraannya, akar-akar pohon dari Pangeran Renjian itu pun membungkus dan juga melenyapkan pemuda itu. Tidak lama kemudian, 3 penjahat terkenal dari kota Yanji telah tiba di tempat itu. Dan Renjian yang masih dalam wujud pohon ini memerintahkan supaya 3 orang penjahat segera pergi menuju ke perbatasan dari kerajaan Dongju untuk melenyapkan seorang Chen Nan. Dalam perjalanan menuju kota kebebasan, Chen Nan dan juga rombongannya sudah diintai dari kejauhan oleh 3 penjahat yang telah menunggu di perbatasan kota. Setelah menunggu waktu yang tepat, ketiga penjahat itu pun menembakkan anak panah pemusnah naga ke arah mereka. Yang pada akhirnya panah tersebut berhasil mengenai Ao Feng, menyebabkan dia kehilangan kendali. Dan akhirnya Chen Nan bersama yang lainnya pun jatuh terperosok. Chen Nan segera mengeluarkan senjatanya dan mengamati tempat sekitar untuk memastikan tidak ada bahaya yang lain. Setelah merasa aman, ia pun menyimpan kembali senjata miliknya itu. Namun Chen Nan terkejut melihat Dong Dong sedang berpelukan dengan Ao Feng yang saat ini sudah terluka parah dan juga menangis. Chen Nan bingung apa yang telah terjadi. Tapi sebelum ia bisa berbuat apa-apa,
Ao Feng langsung berubah menjadi butiran-butiran emas yang halus dan menghilang di udara karena dia sebenarnya telah tewas. Dong Dong kemudian mulai menyerap esensi naga dari Ao Feng ini. Setelah itu, Ao Feng pun menghilang, meninggalkan sisa-sisa anak panah yang telah menancap di tubuhnya akibat serangan misterius sebelumnya. Setelah kejadian tersebut, Chen Nan dan juga rombongannya melihat sebuah kota yang tampak seperti kota Wang Yue. Chen Nan merasa ragu dan juga mengatakan bahwa ini mungkin adalah sebuah fata morgana. Karena menurut peta, kota Wang Yue seharusnya masih berjarak 3 hari perjalanan dari tempat ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dan memasuki kota misterius itu. Setelah sampai di sana, Chen Nan merasa heran karena tidak ada satu orang yang berada di tempat ini. Kota itu benar-benar tampak sepi dan juga sunyi. Putri Cuyu kemudian mengatakan bahwa dia ingin mencari penginapan dan juga berjalan terlebih dahulu. Chen Nan pun memberikan peringatan supaya Putri Cuyu tidak berpisah dengan dirinya. Namun sang putri ini tidak menghiraukan perkataan dari Chen Nan. Ia tetap berjalan terlebih dahulu dan tidak lama kemudian debu yang tebal terbawa oleh angin menutupi pandangan dari Chen Nan. Setelah debu itu mulai menghilang, Chen Nan menyadari bahwa dia juga kehilangan jejak dari Putri Cuyu. Ketika sedang mencari makan dan juga minuman, Putri Cuyu mendengar suara tangisan bayi. Ia pun segera mencari sumber suara tersebut. Dan Putri Cuyu telah menemukan seorang nenek dengan bayi di dalam pelukannya. Putri Cuyu langsung memberikan beberapa koin emas kepada nenek itu. Dan ketika sang putri hendak menawarkan untuk pergi bersama mencari penginapan, nenek dan bayi yang berada di depannya tiba-tiba berubah wujud. Seketika Putri Cuyu terhipnotis karena ternyata orang ini adalah penyihir. Sementara itu Chen Nan yang sedang mencari keberadaan dari Putri Cuyu tiba-tiba dipanggil oleh seorang pemuda. Dan orang itu mengatakan bahwa Putri Cuyu sedang mencari dirinya. Dan pemuda ini diperintahkan untuk membawa Chen Nan ke tempat dari Putri Cuyu berada yang saat ini sedang membeli sesuatu di toko terdekat. Kemudian Chen Nan pun setuju untuk mengikuti pemuda tersebut. Setelah memasuki kawasan dari toko itu, Chen Nan melihat Putri Cuyu yang sedang mengatur seluruh orang di sana. Ia pun mendekati sang Putri Cuyu. Namun tiba-tiba saja Chen Nan terhipnotis oleh putri ini. Dan Dong Dong yang berada di sisinya pun segera menyadarkan Chen Nan dari hipnotis tersebut. Setelah sadar, Chen Nan langsung memberikan serangan. Namun ternyata itu bukanlah Putri Cuyu yang asli, melainkan seorang wanita penyihir yang telah menyamar menjadi Putri Cuyu. Dan seketika semua orang di dalam toko itu berubah menjadi roh-roh jahat yang menyerang Chen Nan secara bersamaan. Namun Chen Nan pun berhasil mengeluarkan sihir telapak tangan penangkap naga dan melawan mereka satu persatu. Dong Dong menyadari bahwa tempat itu adalah toko hitam. Ia segera memberitahu Chen Nan. Sementara Chen Nan sendiri sudah mengetahui sejak awal. Ia pun memahami situasinya dan mengatakan bahwa sudah terlambat karena formasi yang dibuat oleh wanita jahat ini telah aktif. Wanita itu kembali muncul dan langsung memberikan serangan terhadap Chen Nan dengan formasi yang telah dia persiapkan. Chen Nan dan juga Dong Dong terpaksa berlari untuk menghindar. Namun pada akhirnya Chen Nan masih memasuki teknik ilusi ruang dan waktu dan dia dipindahkan ke tempat yang lainnya. Di tempat baru itu, Chen Nan bertemu dengan sekumpulan boneka jahat. Ia pun menyuruh Dong Dong untuk bersembunyi sementara waktu. Sementara Chen Nan akan menghadapi boneka-boneka ini. Boneka-boneka jahat itu dengan beringas memberikan serangan pada Chen Nan. Namun Chen Nan orang yang cekatan, dia berhasil menghindari serangan satu persatu. Dan setelah Chen Nan berhasil melenyapkan beberapa boneka, malah saat ini semakin banyak saja boneka-boneka baru yang bermunculan. Chen Nan segera memanggil Dong Dong untuk membuat perisai pelindung. Tiba-tiba saja mereka terkurung oleh kawanan burung gagak yang sangat banyak dan juga memberikan ancaman yang tidak biasa. Chen Nan pada akhirnya berhasil menghancurkan formasi yang telah dibuat oleh wanita jahat tersebut. Ia mengeluarkan busur Hoi dan menembak ke arah wanita itu. Dan tepat saat itu tembakan anak panah dari Chen Nan mengenai boneka ilusi serta sang penyihir jahat
melesat pergi. Ia yang menyaksikan bahwa tembakannya meleset kembali mengendalikan busur Houyi untuk segera mengejar targetnya. Namun lagi-lagi Chen Nan dibawa masuk ke dalam teknik ilusi ruang dan waktu. Dia kini telah berpisah dengan Dong Dong dan naga tersebut diperintahkan oleh Chen Nan untuk mencari keberadaan dari Putri Chuyu. Setelah memasuki ilusi ruang dan waktu, Chen Nan pun kembali berada di tempat yang lainnya. Dan dia saat ini bertemu dengan segerombolan orang yang telah menunggangi kuda serta membawa tombak yang terus dilemparkan ke arah Chen Nan. Namun Chen Nan berhasil menghindari hal ini. Lalu dia kembali memasuki ke teknik ruang dan waktu dan berpindah ke tempat yang lainnya seperti itu terus. Chen Nan benar-benar terbawa oleh permainan wanita jahat itu. Dia pun melintasi ruang dan waktu tanpa henti serta bertarung melawan boneka-boneka ilusi yang terus bermunculan. Setelah berhasil melewati ilusi ruang dan waktu, Chen Nan kembali ke tempat semula dan bertemu dengan sang penyihir jahat yang sudah siap dengan senjatanya. Kemudian tanpa ada celah, wanita jahat itu pun segera menembakkan anak panahnya ke arah Chen Nan. Dan itu telah membuat Chen Nan menahan anak panah itu dengan sekuat tenaganya. Alhasil, Chen Nan yang tidak bisa menahan dirinya pun terdorong hingga menghancurkan beberapa tembok. Dan kemudian dia bertemu dengan Putri Chuyu yang sedang dalam keadaan terikat. Sang penyihir jahat bersiap kembali untuk melancarkan serangan. Dalam hal ini, Chen Nan pun curiga dengan rencana wanita di hadapannya. Dan akhirnya, dia menyuruh Dong Dong untuk berhenti melepaskan ikatan dari Putri Chuyu. Tepat pada saat itu, sang putri pun menyerangnya dan Chen Nan mulai melumpuhkan gadis cantik ini dengan sangat mudah. Setelah itu Chen Nan menggunakan busur Houyi menargetkan kepada wanita penyihir. Dan kemudian keduanya pun saling melepaskan anak panah yang membuat busur Houyi berhasil menembus serangan anak panah dari wanita ini yang kemudian menghancurkannya. Sang wanita jahat tersebut lalu melarikan diri. Setelah itu Chen Nan menghampiri Dong Dong yang berusaha menyadarkan Putri Chuyu. Kemudian ia mengeluarkan panah naga yang menyerang seorang Aofeng sebelumnya untuk dilacak oleh Dong Dong tentang keberadaan dari wanita jahat tersebut. Dong Dong pun mulai melakukan pelacakan kepada wanita jahat itu dengan indera penciuman. Dan tepat saat itu muncul sebuah gumpalan hitam di atas awan. Setelah menemukannya, Dong Dong meniupkan esensi dari seorang Aofeng. Tidak lama kemudian, Chen Nan pun menembakkan ke gumpalan hitam yang muncul di awan itu. Seketika, anak panah yang dilepaskan oleh Chen Nan kini berubah wujud menjadi Aofeng dan langsung menyerang wanita jahat tersebut hingga mengakibatkan sebuah ledakan dahsyat. Di sisi lain, ketiga penjahat yang telah berkumpul dan membicarakan Chen Nan, mereka pun akhirnya menyadari bahwa Chen Nan bukan manusia biasa. Keesokan paginya, Putri Chuyu dan juga Chen Nan terdampar di sebuah gurun pasir. Sang putri yang tersadar terlebih dahulu, ia khawatir dengan keadaan Chen Nan yang terbaring di sampingnya. Putri Chuyu pun berteriak untuk memanggil, sementara Dong Dong yang mendengarkan teriakan itu pun langsung terbangun dan mengatakan bahwa ia belum mati. Hingga tidak lama kemudian debu yang tebal pun muncul. Putri Chuyu telah melihat segerombolan prajurit mendekat ke arahnya. Keesokan paginya Chen Nan dan juga Putri Chuyu telah tiba di kota Wang Yue. Mereka segera memasuki kawasan dari kota tersebut, tapi Chen Nan merasa ada yang tidak beres. Dia kemudian menarik Putri Chuyu untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian seorang tentara bernama Guo Hou yang pernah ditemui Putri Chuyu di gurun pasir datang dan memberitahu bahwa mereka berada di dalam kota Wang Yue. Sementara dari tempat ini untuk menuju kota Xiyou itu masih jauh jaraknya. Guo Hou pun menawarkan bantuan dengan syarat dibayar 30%. Dalam hal ini, Chen Nan mengambil kesempatan dan ia mengajak Guo Hou untuk berdiskusi. Dia pun meminta diantarkan ke dalam kota Xiyou. Hingga akhirnya dalam perjalanan, mereka telah tiba di Gunung Siwani dan dilayani dengan sangat baik.
Chenan lalu memerintahkan Guo Hou untuk mencari penginapan karena perjalanan mereka masih panjang. Malam harinya mereka telah tiba di dalam penginapan Xifang dan memesan sebuah kamar. Pemilik penginapan pun menyodorkan kamar kelas 2 kepada Putri Cuyu. Namun, gadis ini malah protes dan ingin memesan kamar kelas 1. Sang penjaga penginapan pun menolak dan Putri Cuyu menjadi marah. Dia mencoba mengambil kunci dari kamar kelas 1 yang masih tergantung secara paksa. Namun Putri Cuyu ketika akan menggapai kunci tersebut, tiba-tiba saja kuncinya bergerak sendiri dan melayang ke sana kemari seperti ada yang mengendalikan. Tidak lama kemudian kunci itu jatuh ke tangan seorang wanita cantik yang bernama Meng Keor. Karena dialah orang yang telah memesan kamar kelas 1 ini. Chenan pun terkejut ketika dia melihat Meng Keor dan hal ini mengingatkan dirinya dengan seorang gadis masa lalu yang bernama Nanxin. Sementara Putri Cuyu yang tidak terima, dia pun akan mencoba mengambil kamar kelas 1 itu kembali. Tapi Chenan segera menasehatinya untuk tidak membuat masalah hingga Putri Cuyu keluar dari dalam penginapan ini dengan amarah. Chenan segera mengejarnya karena yang memegang uang saat ini adalah Putri Cuyu. Tidak lama kemudian Putri Cuyu sampai di tengah hutan. Ia merasa kesal dan juga marah karena tidak ada seseorang pun yang membela dirinya. Tidak lama kemudian, seekor monster mulai mendekati Putri Cuyu dengan wajah yang sangat menyeramkan. Dan ketika sang putri akan menghadapi monster tersebut dari arah yang lainnya, seekor harimau putih datang dan langsung menerkam monster ini. Ternyata harimau putih itu menjadi penyelamat dari Putri Cuyu. Ketika Putri Cuyu hendak mendekati dan juga berkenalan dengan harimau putih tersebut, tiba-tiba saja Guo Huo dan juga anak buahnya datang lalu melemparkan tombak ke arah harimau putih. Dan dia juga langsung menarik tangan dari Putri Cuyu dan mengajaknya untuk kabur bersama. Guo Huo juga menyuruh anak buahnya untuk langsung membentuk perisai pelindung. Hal itu membuat sang harimau menjadi terancam dan segera mengeluarkan raungan yang keras. Hal ini membuat para pemburu bayaran itu pun ketakutan, sementara sang harimau menyemburkan api-api yang mengenai tubuh mereka. Guan Hao yang menyaksikan situasinya makin mencekam, ia pun mulai melemparkan sinyal dari jimat peledak supaya Chenan mengetahui hal seperti ini dan kembali membawa kabur sang Putri Cuyu. Sementara di sisi lain, Chenan yang masih terus mencari keberadaan dari Cuyu kali ini melihat sinyal yang telah dikirimkan oleh Guan Hao di langit. Dia pun mulai bergegas menuju ke tempat itu. Sementara Putri Cuyu dan juga Guan Hao saat ini terus menghindari kejaran dari harimau putih, di mana hal ini membuat Putri Cuyu kemudian mencoba berbicara dengan harimau putih tersebut hingga tidak ada pilihan lain yang membuat Putri Cuyu harus menghadapi sang harimau. Dia melemparkan serangan-serangan yang mematahkan batang pohon, lalu mengurung harimau ini. Dan setelah harimau putih benar-benar terkurung, Putri Cuyu kembali mendekat untuk mencoba bernegosiasi. Namun tiba-tiba saja harimau putih itu mengeluarkan teknik sihir dari tanduknya dan langsung memberikan serangan kepada Putri Cuyu. Tepat saat itu, Chenan pun datang menyelamatkan Putri Cuyu menggunakan sihir tangan penangkap naga. Chenan kali ini juga telah berhasil memberikan sebuah serangan pada harimau putih yang membuatnya terpental cukup jauh. Putri Cuyu pun langsung kesal dan memarahi Chenan karena dia sudah memberitahunya tidak boleh menyakiti harimau itu. Ketika Putri Cuyu akan kembali mendekat pada sang harimau, tiba-tiba saja harimau itu pun kini telah kembali dan memiliki wujud yang baru. Dia punya tanduk di dahinya dan juga sayap yang sangat besar, serta tubuhnya menjadi cukup mengerikan kali ini. Pertempuran dengan harimau putih yang sudah bermutasi ini pun tidak bisa dihindari. Hingga akhirnya ledakan besar pun terjadi di dalam hutan. Hal itu sampai menimbulkan getaran yang sangat jauh. Meng Keor yang berada di dalam kamarnya, dia buru-buru membuka jendela untuk melihat siapa yang telah menimbulkan getaran seperti itu. Cerita masih berlanjut di dalam hutan, dan kemudian sang harimau putih terus melancarkan serangan pada kelompok Chenan.
Mereka dengan sekuat tenaga menghindari serangan demi serangan ini, dan tepat ketika Chenan memiliki kesempatan, dia pun langsung mengeluarkan busur Houyi. Tapi sebelum Chenan berhasil melepaskan anak panah dari busur Houyi tersebut, pedang dari seorang Mengkeer ini telah datang untuk memberikan serangan terlebih dahulu kepada sang harimau. Tidak lama kemudian, Mengkeer pun menampakkan dirinya. Dia telah terbang di atas teratai yang berwarna merah muda. Hingga akhirnya, sang harimau pun menargetkan serangan berikutnya kepada Mengkeer ini. Pertarungan yang cukup sengit pun terjadi antara Mengkeer dengan sang harimau putih yang sudah bermutasi tersebut. Dan kali ini Mengkeer menggunakan teknik-teknik pedangnya. Hal itu mengingatkan Chenan dengan seseorang yang tidak lain adalah Tan Tai Xuan. Karena tekniknya itu yang digunakan oleh Mengkeer benar-benar mirip. Setelah beberapa saat, Mengkeer pada akhirnya terpojokkan ketika melawan sang harimau putih. Chenan kemudian bergegas untuk menyelamatkan gadis cantik ini. Dia menggunakan busur Houyi-nya untuk langsung memanah tanduk yang berada di dahi sang harimau. Dalam sekejap saja, harimau itu pun terjatuh dari udara. Lalu kekuatannya melemah dan dia kembali ke bentuk semula. Bahkan sayap yang berada di punggungnya kali ini telah menghilang. Mengkeer akan menggunakan momentum ini untuk melenyapkan sang harimau karena dirasa bahwa makhluk tersebut sangat membahayakan. Namun tiba-tiba saja, sebelum pedang dari Mengkeer mengenai sang harimau yang sudah terkapar, Putri Cuyu muncul menghadang pedang itu yang membuat seorang Mengkeer cukup kaget dan dia membatalkan serangannya. Mengkeer pun tidak paham dengan apa yang dilakukan oleh seorang Putri Cuyu. Hingga akhirnya Putri Cuyu pun memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan alasan kenapa harimau putih ini menjadi sangat marah. Ini semuanya adalah karena perbuatan Guan Hao dan juga anak buahnya yang telah memberikan serangan pertama kali kepada sang harimau putih. Mengkeer kemudian masih bersikukuh untuk melenyapkan harimau ini. Jika tidak, maka di masa depan dia pasti akan sangat membahayakan bagi manusia. Kecuali ada seseorang yang bisa menjinakkan harimau tersebut. Putri Cuyu kemudian memiliki inisiatif untuk menjinakkan harimau ini dan menjadikannya peliharaan. Dia mulai mendekati harimau putih tersebut. Sementara Chenan mencibir Putri Cuyu. Jika dirinya berhasil menjinakkan harimau ini, maka Chenan malam ini akan tidur di luar penginapan. Tanpa ragu lagi, Putri Cuyu langsung membisikkan kata-kata manis terhadap sang harimau. Yang kemudian harimau putih yang terkapar ini memberikan respon. Tubuhnya melayang ke udara lalu diselimuti oleh cahaya yang cukup cemerlang dan kemudian membuatnya berubah menjadi harimau kecil putih seperti anak kucing yang sangat lucu. Dan makhluk ini pun terjatuh ke dalam pelukan dari Putri Cuyu. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Chenan benar-benar sangat terkejut. Mereka semuanya kali ini segera kembali ke dalam penginapan. Sesampainya di dalam tempat itu, Putri Cuyu mendapatkan ejekan dari sang pemilik penginapan ini. Katanya tidak mau menginap di dalam tempat ini. Hal itu membuat Putri Cuyu menjadi cukup marah. Detik berikutnya Mengkeer meredakan amarah dari sang Putri Cuyu dengan kata-kata manisnya. Dan kemudian dia juga bersedia memberikan kamar kelas 1 kepada Putri Cuyu ini. Namun sang putri tidak mau karena sudah mendapatkan pujian dari seorang Mengkeer. Dia pun memilih tetap berada di dalam kamar kelas 2 saja. Dan dia hanya memesan satu kamar, sementara Chenan harus tidur di luar. Sebelum Chenan pergi, dia melirik pada Mengkeer yang akan kembali ke dalam kamarnya dan kemudian dia bertanya, apakah Mengkeer ini adalah keturunan dari Tan Tai Xuan? Mendengarkan ucapan dari seorang Chenan membuat Mengkeer langsung menjawabnya bahwa peri Tan Tai Xuan adalah leluhur dari sekte milik Mengkeer ini. Orang luar tidak boleh menyebutkan nama dari Tan Tai Xuan secara langsung karena itu dianggap tidak sopan. Chenan paham dengan apa yang dikatakan oleh Mengkeer. Chenan kemudian berjalan keluar
Dari dalam penginapan ini, pandangan matanya melihat ke arah langit dan kemudian dia teringat dengan Tante Xuan di masa lalu. Setelah tos dengan gadis cantik ini, tiba-tiba kekuatan di dalam tubuh Chenan melemah dan tidak bisa berkembang. Bahkan Chenan telah merasa bahwa dirinya menjadi seorang sampah, sementara Tante Xuan menjadi seorang peri. Namun Chenan masih tidak paham kenapa Tante Xuan melakukan hal itu kepada dirinya. Padahal saat itu Chenan sangat percaya dengan seorang Tante Xuan. Bahkan Chenan untuk saat ini juga tidak mengerti kenapa dirinya bisa tertidur selama puluhan ribu tahun di dalam makam dewa dan iblis. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Chenan berharap bahwa ketika dia sampai di dalam kota Xiou akan bisa menemukan berbagai jawaban yang sedang dia cari selama ini. Di episode kali ini mereka akhirnya sampai di kota Xiou dan Guan Huo sangat senang melihat keindahan dari kota tersebut. Ia pun mulai menjelaskan tentang Akademi Shenlan yang terletak di dalam kota Xiou ini. Putri Cuyu pun penasaran dengan cerita akademi itu. Kemudian Guan Huo mulai menjelaskan bahwa Akademi Shenlan memiliki banyak praktisi hebat dan juga naga-naga yang sangat kuat, serta sebuah perpustakaan yang menyimpan buku-buku kuno. Mendengar penjelasan dari Guan Huo membuat Chenan berharap bahwa di kota Xiou nanti akan bisa menemukan jawaban atas apa yang dia cari selama ini. Mereka melanjutkan perjalanan melewati pasar menuju Akademi Shenlan, dan ketika sampai di depan gedung dari akademi, Chenan berpesan kepada Putri Cuyu untuk tidak terlalu menarik perhatian. Namun Putri Cuyu langsung menunjuk sekumpulan pemburu bayaran yang menciptakan pusat perhatian tertentu. Setelah itu mereka berdua pun segera memasuki Akademi Shenlan ini. Kemudian Guan Huo pun menghampirinya dan meminta untuk ikut bersama dengan mereka masuk ke dalam Akademi Shenlan karena ini adalah impiannya. Hingga pada akhirnya mereka pun setuju. Mereka kemudian memasuki Akademi Shenlan dan disambut dengan 3 boneka. Lalu boneka-boneka tersebut memberitahu sebelum memasuki Akademi Shenlan mereka harus melewati sebuah ujian, di mana kali ini boneka itu memberikan lonceng serta membacakan aturan dari ujian tersebut. Dan salah satu syaratnya, lonceng yang mereka bawa tidak boleh hancur. Setelah itu mereka sedikit berdiskusi karena Putri Cuyu dan juga yang lainnya tidak melihat tanda-tanda tentang bahaya. Tapi kemudian mendengar suara ledakan dari berbagai tempat, Putri Cuyu tidak sabaran dan dia pun menerobos masuk. Hal ini diikuti oleh Guan Huo hingga akhirnya Putri Cuyu mendapatkan serangan angin, api dan juga listrik. Tapi dia berhasil menghindari dan juga menghancurkannya. Dan detik berikutnya, dia malah terjebak oleh kekuatan elemen air hingga membuatnya sulit bernafas. Chenan pun kini datang untuk menyelamatkan Putri Cuyu menggunakan teknik sihir tangan penangkap naga. Lagi-lagi mereka berdiskusi tentang elemen-elemen yang telah ditemui dan Chenan mulai menjelaskan tentang pengamatan bintang yang tidak berubah bentuk hingga akhirnya mereka menemukan jawaban dan kemudian Chenan, Putri Cuyu, serta Guan Huo bekerja sama untuk menemukan formasi yang tidak bergerak lalu menghancurkan benda itu. Pada akhirnya mereka pun berhasil menghancurkan formasi elemen. Namun tidak berlangsung lama, elemen-elemen yang telah hancur itu pun kali ini membentuk sebuah golem iblis. Pertarungan dengan golem iblis pun dimulai. Putri Cuyu memberikan serangan menggunakan pedangnya, dan ketika dia akan mendapatkan serangan balik, Guan Huo kini maju dan menghadangnya menggunakan senjata yang dia punya. Dalam kesempatan ini Chenan juga mengeluarkan busur Houyi untuk langsung menyerang golem tersebut. Tapi tiba-tiba saja Chenan mendapatkan sebuah peringatan bahwa di dalam ujian kali ini tidak boleh menggunakan senjata ilahi seperti busur Houyi karena itu sangat dilarang.
Cerita pun berlanjut pada pertempuran sengit yang masih terjadi hingga saat ini. Akhirnya tidak ada pilihan lain. Chen Nan segera mengambil tombak dan dia langsung mematikan pusat elemen. Lalu Guan Huo dan juga Putri Cuyu, keduanya menghancurkan golem iblis tersebut. Akhirnya golem iblis bisa dikalahkan sepenuhnya dan mereka juga berhasil memasuki Akademi Shenlan. Chen Nan berharap di tempat ini akan mendapatkan jawaban. Semua peserta yang telah lolos ujian, mereka berkumpul di lapangan Akademi Shenlan dan mendengarkan peraturan sebelum benar-benar diterima di dalam Akademi Shenlan. Orang-orang ini juga diwajibkan untuk mengisi daftar formulir terlebih dahulu. Semuanya kali ini telah masuk ke dalam aula pendaftaran. Dan dalam perjalanan menuju tempat itu, Cuyu dan juga Chen Nan telah mendengar ada penjahat dari Bewi yang sebenarnya sedang menyelinap masuk ke dalam akademi ini. Singkat cerita, dalam antrian pendaftaran ini telah terjadi sebuah kesalahpahaman antara Guan Huo dan juga Kai Wen. Hal ini langsung membuat Kai Wen merobek kertas pendaftaran milik Guan Huo. Putri Cuyu ketika melihat kertas pendaftaran itu disobek, dia langsung marah dan berdebat dengan Kai Wen. Dia juga menantangnya untuk duel. Mereka berdua akhirnya saling berhadapan di lapangan dari Akademi Shenlan ini. Dan sebelum memulai pertarungan, Kai Wen mengajukan sebuah syarat bahwa jika Putri bisa menggeser langkah kakinya, maka dia dianggap menang. Tanpa aba-aba, Putri Cuyu pun langsung memberikan serangan dan dengan mudah Kai Wen menghindari hal itu. Kemudian dia membalikkan serangan sihir Putri Cuyu hingga pertarungan mereka berdua cukup serius. Dan ketika sang putri sudah terdesak, ia pun memanggil Harimau Putih untuk menyerang Kai Wen. Dalam hal ini, posisi dari Kai Wen pun pada akhirnya bergeser. Kai Wen tidak terima dalam hal ini, yang kemudian dia mulai mencari kesalahan Putri Cuyu, kemudian mengingat tentang ajuan syarat dari Kai Wen dan menyuruhnya untuk segera meminta maaf pada Guan Huo dan juga mengakui kesalahannya sendiri. Tidak lama kemudian, datanglah Dongfang Fenghuan, murid resmi dari Akademi Shenlan ini. Cuyu dan juga Dongfang saling berhadapan. Keduanya menunggangi hewan peliharaan masing-masing dan Cuyu bertanya kepada wanita di hadapannya ini. Lalu Dongfang Fenghuan pun mulai memperkenalkan diri bahwa dia sebenarnya merupakan cucu dari salah satu pemimpin Akademi Shenlan dan juga murid resmi di dalam tempat ini. Dongfang Fenghuan juga menjelaskan tentang peraturan di dalam akademi. Ia pun mulai menyalahkan Putri Cuyu karena telah menjadi pengacau di dalam proses pendaftaran masuk akademi ini. Putri Cuyu dituduh seperti itu dia tidak terima dan membuatnya berbicara terus-menerus. Hingga hal ini membuat Chen Nan membungkam mulut dari Putri Cuyu dan meminta untuk membicarakannya dengan cara yang baik supaya tidak menambah masalah yang tidak diinginkan. Dongfang Fenghuan cukup cuek dan juga tidak mau tahu alasan dari keduanya. Ia segera memberikan serangan dan Chen Nan serta Putri Cuyu menghindari hal itu. Namun Kai Wen membantu dengan sihir esnya yang membuat Chen Nan serta Putri Cuyu menghentikan langkah kakinya. Setelah itu Chen Nan mulai membujuk Dongfang untuk kembali mendengarkan penjelasan. Sebelum hal ini terus berlarut-larut, Dongfang pun akhirnya setuju. Chen Nan kemudian mengatakan bahwa semua ini adalah sebuah kesalahpahaman. Setelah mendengarkan penjelasan dari Chen Nan itu, Dongfang tetap tidak mengizinkan Cuyu untuk masuk ke dalam akademi. Mendengarkan penolakan seperti ini, Cuyu memutuskan untuk pergi dan Chen Nan pun menemani gadis tersebut. Sementara Kai Wen malah memberikan ejekan. Hal itu membuat Chen Nan berbalik arah dan dia menantang duel kepada Kai Wen ini. Yang akan menjadi saksi dalam duel tersebut adalah Putri Dongfang. Pertarungan pun dimulai. Kai Wen langsung memberikan serangan dengan sihir pedang.
kepada Chenan, namun hal itu bisa ditangkis dengan mudah hingga pertarungan ini menjadi cukup sengit. Semakin lama, semakin memanas, sementara Chenan telah menggunakan taktik untuk melewati patung-patung dari dekan yang berada di dalam tempat ini. Hal itu telah membuat Kai Wen merasa kesal karena Chenan bisa dengan mudah menghindari setiap serangannya. Dan kali ini, Chenan pun bersembunyi di balik salah satu patung dari dekan. Hal itu membuat serangan dari seorang Kai Wen pada akhirnya menghancurkan patung itu. Dongfang Penghuan menyaksikan hal seperti ini langsung memberikan peringatan kepada Kai Wen untuk tidak berlebihan. Tapi Kai Wen tidak mendengarkan ucapan dari gadis tersebut dan dia terus memberikan serangan terhadap Chenan secara membabi buta. Chenan kemudian membalikkan serangan dari Kai Wen. Hal ini membuat pemuda itu langsung mengeluarkan teknik sihir bunga penelan es yang mengakibatkan banyak kehancuran pada properti-properti di sekitar tempat ini. Tidak lama kemudian, Kai Wen pun yang sudah kesal dengan Chenan, dia menggunakan teknik sihir petir penyambar yang sangat dahsyat. Menyaksikan hal seperti ini, Chenan mulai memberikan peringatan untuk tidak berlebihan. Namun Kai Wen sudah diliputi oleh emosi yang tidak tertahankan. Ia sekarang sudah berhasil mengaktifkan sepenuhnya teknik sihir petir itu. Tiba-tiba saja Kai Wen tidak bisa mengendalikan teknik sihirnya dan Chenan yang melihat situasi ini membahayakan banyak orang, dia pun langsung mengeluarkan busur Hou Yi dan menembakkan ke arah tongkat milik dari Kai Wen. Namun, serangan dari Chenan belum sepenuhnya menghentikan pengaruh dari teknik sihir yang telah diciptakan Kai Wen ini. Tidak lama kemudian, Senior Leng Feng, dia muncul dan menghentikan teknik sihir itu. Leng Feng kemudian memperingatkan Kai Wen untuk tidak menggunakan sihir jika dia tidak bisa mengendalikan dengan kekuatannya sendiri. Leng Feng juga mengomentari taktik serangan dari seorang Chenan yang telah menggunakan busur Hou Yi. Untungnya tidak menimbulkan masalah besar di dalam tempat ini. Leng Feng lalu bertanya, apakah mereka sebenarnya datang ke Akademi Shenlan ini untuk mendaftar sebagai murid ataukah bertarung? Putri Cuyu menjawab dan juga memberikan penjelasan kepada Senior Leng Feng ini bahwa Kai Wen terlebih dahulu yang telah membuat masalah dengan mereka. Hingga akhirnya muncullah sebuah kesepakatan untuk melakukan pertarungan satu sama lain. Yang menang akan menyuruh yang kalah untuk meminta maaf. Hingga akhirnya Senior Leng Feng mewakili permintaan maaf kepada Cuyu dan juga Chenan. Leng Feng juga menganggap mereka sebagai seorang tamu. Namun Chenan segera protes. Mereka datang tempat ini bukan sebagai seorang tamu, tapi sebagai murid yang akan mendaftar ke dalam akademi. Singkat cerita, pada malam harinya, mereka bertiga akan meninggalkan Akademi Shenlan ini. Namun tiba-tiba saja Senior Leng Feng muncul dan menawarkan sebuah syarat yang sangat menarik. Jika mereka masih ingin memasuki Akademi Shenlan ini, apabila kelompok Chenan berhasil menyelesaikan syarat tersebut, maka Leng Feng secara pribadi akan berbicara dengan dekan di dalam tempat ini. Kemudian Senior Leng Feng menjelaskan bahwa mereka harus membawa sisa tulang dewa yang berada di kedalaman hutan gunung. Apabila Chenan dan juga kelompoknya berhasil mendapatkan sisa tulang dewa tersebut, maka mereka akan langsung bisa menjadi murid Akademi Shenlan tanpa harus mendaftar. Hal ini membuat Chenan dan juga yang lainnya cukup setuju. Mereka bertiga kemudian melakukan perjalanan untuk mencari sisa tulang dewa yang berada di dalam reruntuhan hutan gunung. Putri Dongfang Penghuan kali ini sedang memijat kakeknya dan ia pun bercerita kepada dekan kanan tentang kejadian sebelumnya. Di lapangan Shenlan, tidak lama kemudian Mengkeer datang dan langsung disambut dengan baik oleh dekan kanan ini. Mengkeer kemudian menyampaikan titipan dari gurunya untuk diberikan kepada dekan kanan tersebut. Sang dekan menerima dengan senang hati. Kemudian dekan kanan mempertanyakan permintaan apa yang diinginkan oleh Mengkeer saat ini.
就直说吧。 Tanpa basa-basi lagi mengkeer, langsung mengutarakan keinginannya untuk meminjam beberapa buku kuno yang berada di dalam perpustakaan dengan tujuan untuk mengembalikan kekuatan Tantai yang telah sedikit demi sedikit menghilang. Dekan Kanan sebelum menyetujui tentang hal ini, ia pun memberikan syarat pada Mengkeer untuk mencari sisa tulang dewa yang berada di dalam hutan pegunungan. 神谷 Singkat cerita, Chenan dan juga yang lainnya, mereka telah tiba di perbatasan hutan pegunungan. Tanpa berpikir panjang, kelompok Chenan pun langsung masuki tempat tersebut dan tiba-tiba diserang oleh beberapa makhluk yang sudah lama tinggal di tempat itu. Pertarungan yang sengit pun pada akhirnya terjadi, dan setelah berhasil mengalahkan makhluk-makhluk tersebut, Chenan dan juga yang lainnya pun berlari untuk mencari jalan yang akan mereka lewati. Tiba-tiba Putri Cuyu menghentikan karena saat ini di depan mereka semuanya terdapat sebuah jurang. Chenan yang memiliki teknik kultivator cukup tinggi, ia pun bisa melihat terjadinya peperangan antara dewa dan iblis 10.000 tahun yang lalu, dan seketika ia mengibaskan pedang di tangannya, lalu menemukan jalan yang berada di depan mereka, yang saat ini sebuah bukit telah muncul di depan sana. Awalnya mereka cukup kebingungan, tapi akhirnya pergi juga menuju bukit tersebut untuk melihat situasi keadaan di tempat itu. Putri Cuyu kemudian mengajukan dirinya bersama dengan Harimau Putih untuk memeriksa keadaan. Chenan setuju dalam hal ini. Putri Cuyu dan juga Harimau Putih akhirnya menuju bukit tersebut, tapi dalam perjalanan kali ini tiba-tiba saja diserang oleh seekor naga yang seketika mereka terhipnotis oleh naga tersebut. Chenan dan juga Guan Huo sedang menunggu Putri Cuyu. Tidak lama kemudian gadis itu pun kembali dalam keadaan terhipnotis dan langsung memberikan serangan pada Chenan serta Guan Huo. Menyadari hal seperti ini, Chenan langsung menghindar dan kemudian keduanya bersembunyi di balik pepohonan. Chenan kemudian menyuruh Guan Huo untuk memancing naga tersebut bersama dengan Putri Cuyu. Lalu Chenan sendiri akan mempersiapkan serangan menggunakan busur Houyi terhadap naga yang telah menghipnotis Cuyu ini. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya Chenan melepaskan busur Houyi dan itu tepat mengenai si naga penghipnotis, sehingga Putri Cuyu bisa terlepas dari pengaruh hipnotisnya dan membuatnya pingsan. Lalu Chenan menangkap tubuh dari gadis cantik ini. Sang naga penghipnotis kembali memberikan serangan terhadap Chenan dan juga yang lainnya. Mereka segera menghindari hal seperti ini, dan kemudian Putri Cuyu memberikan peringatan pada Chenan serta yang lain untuk tidak menatap mata dari naga penghipnotis tersebut. Sang naga yang telah marah akhirnya kembali dan dia pun memberikan serangan dengan mengeluarkan akar-akar menjalar yang bergerak dengan cepat ke arah Chenan dan juga yang lainnya. Chenan yang terus berlari dan juga menghindar memberikan peringatan pada Cuyu dan juga Guan Huo untuk berhati-hati. Namun mereka berdua saat ini telah langsung terjebak dalam lilitan naga penghipnotis. Hal itu membuat Chenan kembali memberikan pertolongan pada mereka dan terjun bersama-sama ke bagian bawah dari tebing yang cukup terjal ini. Di saat seperti itu, Guan Huo memberikan sebuah bingkisan kepada Dong Dong. Mereka pun akhirnya mendarat dengan selamat di bagian bawah dari tebing. Tapi Dong Dong yang telah menghirup sesuatu yang tadinya diberikan oleh Guan Huo kali ini menjadi bersin-bersin, dan ternyata yang diberikan itu adalah bubuk cabai. Chenan heran dengan keadaan Dong Dong dan mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Dong Dong pun mulai memberikan penjelasan bahwa klan naga itu sangat alergi terhadap bubuk cabai seperti ini. Mendengarkan penjelasan dari Dong Dong membuat Chenan memiliki sebuah ide. Putri Cuyu bersama dengan Dong Dong yang menaiki Harimau Putih bernama Xiaoyu ini mulai menjalankan rencana dari Chenan. Mereka mendekati Pulau Naga dengan sangat hati-hati dan kemudian melemparkan bubuk cabai yang sudah ditempel jimat peledak. Tidak butuh waktu yang lama, jimat peledaknya itu pun langsung memporak-porandakan cabai yang berada di dalam kantong. Hal itu menyebar seketika yang membuat para naga langsung terbangun dan juga marah ketika mereka menghirup aroma dari bubuk-bubuk cabai ini. Akhirnya
naga-naga itu pun mulai mengejar Putri Cuyu Dongdong dan juga Xiaoyu. Dalam hal ini, Zenan pun langsung mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam pulau naga itu. Dan sebelum ia memasuki pohon yang besar, Zenan pun mendapatkan sebuah penglihatan dari masa lalu, seolah-olah dia kali ini terbawa ke dalam dunia lain. Zenan kemudian mendengarkan suara-suara yang sangat aneh, dan di dalam dunia ini dia telah menyaksikan seorang dewa yang sangat besar melewati dirinya. Hal itu membuat kesadaran Zenan kembali lagi. Tidak menunggu waktu yang lama, akhirnya Zenan memasuki pintu dari pohon besar yang ada di hadapannya. Namun, tidak lama kemudian, Zenan bertemu dengan Mengkeer. Dan dalam hal ini, mereka berdua saling memperebutkan benda yang berada di dalam tempat itu satu sama lain. Hal itu membuat keduanya bertarung demi bisa mendapatkan tulang dewa yang ada di bagian bawah dari danau ini. Zenan yang telah berhasil mengecoh seorang Mengkeer, dia pun segera menyelam ke dalam air danau, dan Mengkeer juga langsung mengikuti Zenan kali ini. Namun Zenan sendiri telah menyaksikan keberadaan dari makhluk yang aneh, dan itu membuatnya segera berhenti. Zenan tidak berani gegabah untuk bertindak karena dia masih belum paham makhluk apa sebenarnya yang barusan dia lihat. Zenan pun menyelam semakin dalam, dan dia terus diikuti oleh Mengkeer. Hingga tiba-tiba saja mereka berdua telah diserang oleh ubur-ubur yang melindungi di sekeliling tulang dewa. Zenan akhirnya memberikan perlawanan, dan di sisi lain ia melihat Mengkeer sedang dikepung oleh 3 ubur-ubur kali ini. Di saat Mengkeer terlilit, Zenan pun datang tepat waktu untuk membantu dirinya. Dan setelah berhasil mengalahkan para monster ubur-ubur yang menyerang Mengkeer ini, Zenan pun melihat pada tubuh Mengkeer, di mana lilitan dari ubur-ubur itu tampaknya sangat kuat. Hal itu membuat Zenan memiliki sebuah ide supaya Mengkeer tidak mengganggu dirinya. Dia pun mendorong tubuh dari gadis cantik ini untuk menjauh, sementara Zenan bisa dengan bebas menyelam lebih dalam untuk mengambil tulang dewa. Namun kali ini Zenan telah melihat adanya tongkat giok berwarna hijau digenggam oleh tulang dewa itu. Tanpa basa-basi lagi, Zenan menyentuh tongkat giok ini. Dalam seketika tubuhnya kaku dan tidak bisa digerakkan. Lalu kesadaran dari Zenan terbawa ke dalam sebuah ilusi yang diakibatkan oleh tongkat giok berwarna hijau tersebut. Di dalam ilusinya kali ini, Zenan mendengarkan suara-suara yang menyebutkan nama dari Xiaobai dan juga yang lain-lain. Zenan tidak paham siapa sebenarnya yang dimaksud sebagai Xiaobai dan siapa orang yang berbicara itu. Tidak lama kemudian Zenan melihat bayangan dari ayahnya. Setelah itu, dia juga bertemu dengan sang kekasih, yaitu Yuxin. Tidak lama dari itu, Zenan pun tersadar, dan saat ini tubuhnya telah terlilit oleh gurita yang sangat besar. Namun untungnya Mengkeer datang dari arah belakang, dan dia pun memberikan bantuan kepada Zenan serta melenyapkan monster gurita itu. Selepasnya, Mengkeer melakukan hal yang sama terhadap Zenan seperti apa yang dia lakukan pada Mengkeer sebelumnya. Mengkeer kali ini mendekati tulang dewa tersebut, namun ia heran kenapa tulang dewa tidak memiliki kekuatan artefak seperti apa yang dikatakan oleh gurunya. Dan tanpa berpikir panjang, Mengkeer pun mulai mengambil tulang dewa itu dari bebatuan di bawahnya. Tidak lama dari itu, muncullah gurita yang sangat besar dari bawah bebatuan. Zenan kali ini yang sudah sampai di permukaan dari danau, ia merasakan bahaya yang telah terjadi dan segera melepaskan lilitan di tubuhnya, lalu kembali menyelam ke dalam danau ini. Tepat saat itu Zenan melihat Mengkeer telah dikepung oleh gurita raksasa dan menyaksikan gadis cantik ini akan dimakannya. Zenan segera menggunakan tangan penangkap naga untuk menarik tubuh dari Mengkeer dan membawanya keluar dari dalam danau ini.
Tidak lama kemudian gurita raksasa tersebut muncul ke permukaan air dan menghalangi pintu yang berada di pohon besar supaya Mengkeer dan juga Cenan tidak berhasil melarikan diri. Makhluk tersebut segera menyemburkan cairan hijau yang meluncur ke arah Cenan dan juga Mengkeer. Hal ini membuat si gadis cantik Mengkeer langsung menghalangi menggunakan perisai energi yang berwarna merah muda. Melihat Mengkeer sudah tidak kuat lagi menahan serangan dari cairan hijau ini, Cenan buru-buru mengeluarkan busur Hoyi dan dia pun melepaskannya hingga mengenai sang gurita raksasa tersebut. Hal ini membuat gurita tidak lagi memberikan serangan. Namun Mengkeer mengatakan bahwa sebenarnya gurita yang terdiam berniat untuk meledakkan dirinya. Jika sampai hal itu benar-benar hancur, maka pintu yang berada di pohon juga akan ikut hancur. Tidak ada pilihan lain. Cenan pun mengajak Mengkeer untuk bekerja sama menerobos gurita raksasa ini. Akhirnya menggunakan telapak tangan penangkap naga dan juga di bawah perlindungan kekuatan energi berwarna merah muda dari seorang Mengkeer. Keduanya pun berhasil menerobos ledakan tubuh dari gurita raksasa ini dan bisa keluar tepat waktu sebelum pintu yang berada di pohon besar hancur sepenuhnya. Berhasil keluar dari dalam tempat itu membuat Cenan dan juga Mengkeer terpental sangat jauh. Mereka pun terpisah. Cenan terjatuh ke dalam jurang, namun dia berpesan kepada Mengkeer untuk menjaga tulang dewa itu baik-baik. Sementara Mengkeer sendiri cukup khawatir dengan keadaan Cenan, tapi dia sudah tidak bisa memberikan bantuan hingga akhirnya gadis cantik ini pun pingsan. Scene kemudian berpindah pada Mengkeer yang kali ini sudah berada di dalam sebuah kamar dan kemudian Kai Wen menunggu Mengkeer selama 2 hari di dalam kamar ini. Namun sang gadis cantik itu belum juga tersadar. Tidak lama dari itu, Senior Leng Feng juga datang dan dia berkata pada Kai Wen untuk menggantikan dirinya menjaga Mengkeer kali ini. Tawaran dari Senior Leng Feng itu langsung ditolak oleh Kai Wen. Namun tidak lama kemudian, Mengkeer pada akhirnya tersadar dari pingsannya dan Kai Wen segera pergi untuk memanggil dekan. Baru saja tersadar ini Mengkeer mencari keberadaan dari Cenan dan kemudian Senior Leng Feng cukup bingung lalu bertanya pada dirinya. Tidak lama kemudian dekan pun datang yang kemudian mendengarkan percakapan dari mereka. Leng Feng lalu menjelaskan bahwa ia sebenarnya telah memberitahu tentang sisa tulang dewa kepada Cenan dan juga yang lainnya. Apabila mereka bisa mendapatkan tulang dewa tersebut, maka diperbolehkan masuk dalam akademi tanpa syarat apapun. Leng Feng juga memberitahukan pada dekan ini tentang bagaimanakah sosok seorang Cenan yang sebenarnya. Sementara Kai Wen yang mendengarkan hal itu, dia segera menyangkal. Namun Mengkeer kali ini berniat untuk mencari Cenan dan dia pun ditahan oleh dekan. Tepat saat itu, Leng Feng menawarkan diri supaya dia saja yang mencari keberadaan dari Cenan. Namun di sisi lain, Kai Wen sangat emosi dan dia yang akan mengungkapkan tabiat asli dari Cenan bahwa orang ini bukanlah orang yang baik. Setelah 2 hari tidak sadarkan diri, Cenan yang berada di atas pohon akhirnya tersadar dan dia kemudian mulai mendengar suara teriakan dari Cuyu dan juga Dongdong yang terus memanggilnya. Cenan pun segera membalas teriakan tersebut dan ketika dia akan terjatuh dari pohon ini, Putri Cuyu langsung menangkap Cenan. Mereka kemudian berniat untuk kembali, namun tepat pada saat itu ketiga naga telah datang dan memberikan serangan kembali. Dalam hal ini, Cenan dan juga yang lainnya segera menghindari serangan-serangan naga itu, lalu melindungi satu sama lain. Namun tidak lama kemudian, mereka kembali terkepung oleh ketiga naga tersebut dan salah satu naga memberikan semburan sihirnya kepada kelompok Cenan. Menghadapi hal seperti ini membuat Cenan dan juga yang lain menundukkan kepala sambil otomatis menutup mata mereka. Tidak lama kemudian Senior Leng Feng telah muncul. Dia menggunakan pedangnya dan berubah menjadi naga merah yang kemudian akan memberikan serangan terhadap ketiga naga itu. Menyaksikan ada kesempatan untuk kabur, membuat Cenan dan juga yang lainnya segera melarikan diri dari kepungan 3 naga itu. Sementara pedang dari Senior Leng Feng yang telah berubah menjadi naga merah kali ini menghantam tubuh dari ketiga naga
dan memberikan ledakan yang besar. Kemudian senior Leng Feng mengajak kelompok dari Chenan untuk meninggalkan hutan ini menuju ke dalam Akademi Shenlan. Karena Meng Ke'er sudah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan kelompok dari Chenan diterima masuk ke dalam Akademi Shenlan ini. Mendengarkan kabar seperti itu dari senior Leng Feng membuat kelompok Chenan merasa cukup senang. Scene kemudian berlanjut, di mana kali ini Dekan Kanan telah mengumpulkan semua murid Akademi Shenlan untuk memperkenalkan Meng Ke'er dan juga memperlihatkan tulang dewa yang telah dia dapatkan. Meng Ke'er pun kemudian maju dan memberikan penjelasan bahwa dia bisa mendapatkan tulang dewa ini tidak sendirian. Hal itu dibantu oleh Chenan. Semua orang pun cukup terkejut yang kemudian berbisik satu sama lain. Tidak lama setelah itu, senior Leng Feng dan juga Chenan bersama dengan Putri Cuyu serta Guan Hao kini telah muncul. Menyaksikan kedatangan dari seorang Chenan, Meng Ke'er pun menyambutnya dengan sangat baik. Dekan kemudian bertanya siapa sebenarnya yang telah mendapatkan tulang dewa ini. Chenan pun maju dan berkata pada Dekan bahwa yang mendapatkan tulang dewa adalah mereka berempat. Tanpa adanya bantuan dari Guan Hao dan juga Cuyu, mungkin Chenan juga tidak bisa memberikan bantuan kepada Meng Ke'er untuk mendapatkan tulang dewa ini. Ucapan dari sang dekan kemudian membuat dia mengumumkan bahwa Chenan, Cuyu, Guan Hao memiliki jasa yang besar. Mereka pun diterima menjadi murid resmi dari Akademi Shenlan. Dan persyaratan untuk bergabung dengan akademi juga telah dicabut. Hal itu membuat banyak orang yang akan bergabung dengan akademi ini cukup senang. Selanjutnya, pandangan mata dari Chenan melihat ke arah tertentu dan kemudian dia berpikir, mungkinkah Sutra Langit yang berada di dalam Akademi Shenlan ini akan bisa menjawab seluruh hal yang dicari Chenan selama ini. Namun sekarang, mereka semuanya tidak menyadari bahwa adegan yang terjadi di altar dari Akademi Shenlan ini telah dimata-matai oleh seseorang menggunakan burung tertentu. Dan orang ini cukup penasaran, tulang Dewa Naga sudah didapatkan, tapi kenapa tongkat gioknya tidak ada? Namun hal itu tidak menjadi masalah. Meskipun tidak berhasil mendapatkan artefak dari tongkat giok, tapi seseorang yang memiliki darah dewa telah bergabung dengan Akademi Shenlan ini, sehingga orang misterius itu akan bisa mewujudkan keinginan lamanya.